Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pemberian amnesti kepada sejumlah narapidana dari berbagai kategori. Amnesti ini mencakup kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE terkait penghinaan kepala negara, pengguna narkotika, penderita HIV/AIDS, gangguan kejiwaan berkepanjangan, hingga kasus Papua yang tidak terlibat aksi bersenjata. Menurut Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat 13 Desember 2024 menegaskan bahwa langkah ini diambil atas dasar kemanusiaan dan untuk mengatasi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Sebanyak 44.000 narapidana memenuhi kriteria untuk memperoleh amnesti, dengan proses asesmen masih sementara berlangsung. Untuk kasus Papua, Supratman menjelaskan bahwa pemberian amnesti ini merupakan bagian dari upaya rekonsiliasi nasional untuk menciptakan stabilitas dan kedamaian di wilayah Papua. Sementara itu, pengguna narkotika yang semestinya mendapat rehabilitasi juga akan dimasukkan dalam daftar penerima amnesti. Setelah disetujui oleh Presiden Prabowo, kebijakan ini akan diajukan kepada DPR untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut. Langkah pemberian amnesti ini mencerminkan komitmen pemerintah terhadap keadilan dan asas kemanusiaan. Selain bertujuan meringankan beban lembaga pemasyarakatan, kebijakan ini juga menandakan pendekatan yang lebih damai dan manusiawi dalam menangani berbagai persoalan hukum di Indonesia. Ataupun ITE yang terkait dengan kepala negara atau itu Presiden meminta untuk diberi amnesti. Kemudian ada juga beberapa kasus yang terkait dengan orang yang sakit berkepanjangan, termasuk ada napi kita, warga binaan kita yang sudah status orang dalam gangguan jiwa, dan juga ada yang terkena penyakit yang berkepanjangan termasuk HIV, itu ada kurang lebih sekitar 1.000 sekian orang, itu juga diminta untuk diberikan amnesti. Termasuk beberapa kasus-kasus yang terkait dengan Papua, ada kurang lebih 18 orang, tetapi yang bukan bersenjata. Juga Presiden setuju untuk memberikan amnesti. Dan juga yang seharusnya itu mendapatkan rehabilitasi akibat penggunaan narkotika, itu juga minta untuk diberikan amnesti. Namun demikian, jumlah pastinya nanti akan kami sampaikan setelah kami melakukan asesmen bersama dengan Menteri IMIPAS. Dan karena itu, sekali lagi beberapa masukan yang diberikan oleh Pak Menko, juga Pak Menhan, tadi konstruktif semua, juga bersama dengan Jaksa Agung dan Pak Kapolri. Saya rasa itu selanjutnya yang terkait dengan transfer beberapa narapidana atau warga binaan yang Filipina, Prancis maupun Australia, Pak Menko yang akan menjelaskan itu.